Go yard. I got so much more. Yeah! Ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Siapa yang suka membeli barang lewat online shop? Kamu mungkin tahu, kadang-kadang online shop itu menjual barang-barang yang diproduksi dari luar negeri loh. Oleh karena itu, mereka harus membeli barang-barangnya terlebih dahulu, baru kemudian dikirim deh ke rumah kamu. Nah, proses ini sebenarnya termasuk ke dalam kegiatan perdagangan internasional. Perdagangan internasional ini sendiri memiliki beberapa kebijakan. Aku akan mengajakmu melihat apa saja sih kebijakan perdagangan internasional itu di bidang ekspor dan impor ya. Kamu lihat kapal yang mengangkut barang dari negara kita itu. Barang itu akan dikirim ke negara lain. Kegiatan itu bisa kamu sebut ekspor. Kamu tahu nggak sih kalau kegiatan ekspor itu ada kebijakannya? Di mana kebijakan ini sebenarnya bertujuan untuk melindungi produksi dalam negeri. Kebijakan perdagangan internasional. Kamu tahu nggak sih kalau kegiatan ekspor itu ada kebijakannya? Kebijakan ini dilakukan berdasarkan perjanjian untuk memenangkan persaingan serta memperoleh keuntungan yang besar. Kemudian ada kebijakan premi. Kebijakan ini diambil pemerintah untuk memajukan ekspor. Bentuknya antara lain berupa bantuan biaya produksi, serta pemberian pajak dan fasilitas lain dengan tujuan agar barang ekspor memiliki daya saing luar negeri. Selanjutnya ada kebijakan dumping. Dumping adalah istilah untuk menyebut kebijakan suatu negara ketika menjual barang lebih murah di luar negeri. Salah satu tujuannya adalah guna memperluas pangsa pasar. Praktik dumping sendiri sebenarnya telah dikenal luas selama berabad-abad lamanya. Di sisi lain, pemerintah memberikan kebebasan dalam ekspor dan impor, atau sering disebut dengan politik dagang bebas. Yang terakhir, adanya larangan ekspor. Kebijakan ini untuk melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri. Selanjutnya, kebijakan impor dalam perdagangan internasional. Kuota merupakan jumlah yang ditetapkan untuk suatu kegiatan dalam suatu masa atau suatu waktu tertentu. Kemudian ada kebijakan tarif. Dengan pengenaan tarif ini, harga barang impor menjadi mahal, sehingga barang sejenis yang diproduksi di dalam negeri akan memiliki daya saing dan dibeli konsumen. Selanjutnya, subsidi. Karena ada perbedaan harga antara barang impor dan barang dalam negeri, ada kemungkinan nih harga barang impor lebih murah daripada harga barang produksi dalam negeri. Dan selanjutnya, larangan impor. Dengan berbagai alasan, ada barang tertentu yang dilarang diimpor. Misalnya, barang-barang yang berbahaya untuk masyarakat. Larangan impor bisa jadi dikatakan untuk membalas tindakan negara lain yang telah terlebih dahulu melarang impor barang suatu negara.